Shalom, bisa dengar suara saya? Silakan Pak Pendeta Agustinus Siahaan. Iya, bisa dengar? Shalom. Bisa dengar? Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita pada pagi hari ini boleh beribadah kepada Allah. Shalom. Ada suara? Ada Pak. Oh, ada Bapak. Ya, ini ada gangguan sinyal ya. Ya, di ruang Zoom kita ada gangguan sinyal. Ya, kebenaran firman Tuhan kelanjutan dari pembacaan kita. Ya, kemarin kita sudah membaca Yeremia pasal 43. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 44. Nah, kemarin kita melihat bagaimana umat yang sisa dari bangsa Yehuda yang masih di Yerusalem, ya, yang lain sudah dibuang ke Babel. Tuhan katakan supaya mereka tetap di Yerusalem, tetapi mereka mengeraskan hati dan mereka pergi ke Mesir, dan Tuhan katakan di Mesir mereka akan mengalami kematian, ya, karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, maka mereka akan mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita lihat dari Yeremia pasal 44 ini. Mereka sesungguhnya dikasihi oleh Tuhan, ya. Tuhan mau supaya mereka bertobat, ya, sehingga mereka tidak akan mengalami kematian kalau bertobat. Tetapi faktanya, ya, mereka tidak bertobat. Jadi mereka meresponi, ya, suara Tuhan secara negatif. Ini perlu kita renungkan supaya kita jangan meresponi firman Tuhan secara negatif. Sesungguhnya Tuhan mau supaya umat itu mau mendengar suaranya. Nah, di ayat 4 berkata, ya, Yeremia 44 ayat 4, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Ya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Nah, ini respon negatif. Mereka tidak mau mendengar. Ya, bukannya Tuhan tidak mengasihi mereka, bukannya Tuhan tidak memberi petunjuk kepada mereka. Ya, Tuhan mengasihi umat ini dan dikatakan terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku. Jadi suara Tuhan sesungguhnya terus menerus untuk mengingatkan umat Yehuda. Dan itu terjadi sampai sekarang, bahwa suara Tuhan terus menerus juga, ya, datang kepada setiap umat manusia saat ini. Tetapi ada banyak yang responnya negatif, tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, buktinya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan tetap saja melakukan kejahatan, tidak mau bertobat. Bukannya tidak tahu kebenaran, mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak benar, mendukakan hati Allah, tetapi tetap saja mereka mendukakan hati Allah. Di ayat 7 berkata begini, maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, mengapa kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita melihat bagian ini bahwa ya tindakan yang tidak mau mendengar suara Tuhan, ya respon negatif, ya respon negatif ini menimbulkan sakit hati Tuhan, ya, dan itu mencelakakan diri sendiri. Nah, orang-orang yang tidak mau mendengar suara Tuhan, ya, yang tetap saja melakukan kejahatan, sesungguhnya dia telah melakukan tindakan mencelakakan dirinya sendiri. Ya, ini ada banyak orang yang tidak menyadari. Dia pikir dia akan bahagia dengan tindakan-tindakan mereka yang tidak mau bertobat itu. Tetapi ya sesungguhnya ya mereka sedang melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan diri mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita harus ya berjuang untuk ya mengikuti firman Tuhan. Harus mau melakukan firman Tuhan. Ya, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita akan mengalami celaka. Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, tindakan yang tidak mau mendengar suara Tuhan, pertama kita lihat di sana mendatangkan celaka bagi diri sendiri. Ya, tentu kalau diberi pertanyaan kepada kita, apakah Anda mau mengalami celaka? Kita pasti menjawab, oh, saya tidak mau mengalami celaka. Semua orang tidak akan mau mengalami celaka, tetapi mengapa tidak mau bertobat? Mengapa tidak mau mendengar suara Tuhan? Nah, ini ironisnya ya. Satu sisi kita tidak mau celaka, tetapi di sisi lain kita tidak mau melakukan firman. Ya, ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Sesungguhnya tindakan yang terbaik supaya kita terhindar dari celaka adalah dengarlah suara Tuhan, ikuti suara Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan, yang tidak mau mendengar firman Tuhan, ini adalah tindakan menimbulkan sakit hati daripada Allah sendiri. Maka dikatakan ayat 8, mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menyadari ya. Ketika kita tidak lakukan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menyakiti hati Allah. Berapa sering kita menyakiti hati Allah? Ya, seberapa kita tidak dengar suaranya, ya segitulah kita ya menyakiti hati Tuhan. Nah, untuk itu pada pagi hari ini mari kita belajar supaya kita menyenangkan hati Allah, bukan menyakiti hati Allah. Nah, akibat tindakan manusia yang menyakiti hati Allah, maka Allah menghukum mereka, Allah murka. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh umat Yehuda pada waktu itu? Dikatakan, mengapa kamu menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Jadi mereka melakukan penyembahan berhala. Ya, seharusnya Allah yang harus disembah, tetapi mereka menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala itu menyakiti hati Allah. Ya, ada banyak saat ini orang yang menyembah berhala. Berarti ada banyak orang yang menyakiti hati Allah. Ya, tetapi yang menarik, mereka berpikir begini. Waktu mereka tidak melakukan korban-korban kepada Ratu Surga, mereka berpikir, ini sebabnya kita menderita, ini sebabnya kita mengalami kesusahan, karena kita tidak melakukan korban-korban kepada Allah-Allah lain itu. Nah, di ayat 18 berkata begini, ini respon daripada umat itu ketika mereka mengalami kesusahan. Mereka bilang, tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan kelaparan. Padahal tadi Tuhan bilang Tuhan yang akan menghukum mereka karena tindakan mereka menyembah berhala. Kemudian mereka berkata, kami tidak menyembah berhala lagi, justru ketika kami tidak menyembah berhala, kami menderita. Nah, mereka akhirnya kemudian melakukan lagi. Ya, kira-kira begini. Ada seorang
yang punya kekuatan, ya misalnya kekuatan yang supranatural tetapi bukan dari Tuhan. Kemudian dia lepaskan, dan ketika dia lepaskan dia bilang, aku nggak kuat lagi sekarang. Kalau gitu aku ambil lagi dong kekuatan yang bukan dari Tuhan, nggak apa-apa, yang penting saya kuat. Nah, ketika saya tidak pegang itu, saya jadi lemah. Berarti saya pegang aja. Nah, ini satu tindakan yang keliru, sebab Tuhan yang lebih berkuasa dari segalanya. Jadi mereka berkata, sejak kami berhenti membakar korban, kami jadi susah. Tetapi Yeremia menyampaikan, ayat 21, justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan, yang diperhatikannya? Jadi Tuhan memberi hukuman kepada mereka karena justru ketika mereka melakukan tindakan penyembahan berhala. Ketika mereka membakar korban-korban yang seharusnya bukan untuk, yang seharusnya menyembah kepada Tuhan, tapi mereka melakukannya bukan untuk Tuhan, tapi mereka pikir itu untuk Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu Recording in progress. ini satu perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Satu perbuatan yang mendukakan hati Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan itu akhirnya mengalami celaka. Dan di ayat 22 berkata begini, Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kejijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu negerimu pun telah menjadi reruntuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali, ya, malapetaka yang dialami oleh umat Yehuda, ya, baik mereka yang dibuang ke Babel maupun mereka tadi yang sisa di Yehuda, tapi mereka kembali pergi ke Mesir, padahal sudah diingatkan jangan ke Mesir, tetapi mereka mengeraskan hati kembali ke Mesir. Dan Tuhan bilang, kalian yang ke Mesir, kalian yang tetap menyembah berhala, kalian yang tidak mau dengar suara Tuhan, kalian yang tidak mau bertobat, selesai, tidak akan kembali lagi ke Yerusalem. Kalian akan binasa, kalian akan kena penyakit, sampar, kena pedang, kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan. Perjuangkanlah, ya, hidup ini dengan cara yang benar, yaitu dengar suara Tuhan. Ya, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah, mari kita dengar. Ya, firman Allah kita baca, kita renungkan siang dan malam, supaya kita beruntung, kita bertindak hati-hati, kita mau datang terus kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini, dan lepaskan segala bentuk berhala dalam hidup kita. Jangan libatkan kuasa-kuasa kegelapan di dalam diri kita. Jangan libatkan penyembahan berhala, sekalipun itu sudah menjadi warisan dari nenek moyang kita. Segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Allah harus berani kita tanggalkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk kita terus melangkah, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.